Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 18 Juli 2021 merupakan anugerah Tuhan bagi setiap kita, di mana Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah memberikan pemulihan, kekuatan kembali kepada seluruh tubuh jasmani kita. Bahkan pagi hari ini saya sangat percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang besar atas setiap kita secara jasmani dan rohani. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, mencari wajahnya, memohon belas kasihannya, memohon pimpinan dan tuntunannya sepanjang hari ini, dalam hari yang baru ini. Biar semua aktivitas yang kita lakukan berkenan kepadanya. Dan biar kita juga boleh menerima pertolongan, campur tangan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang tersedia kepada kita, yang tidak kita mengerti. Pagi ini saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bermazmur kepada Tuhan, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 2 dan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur pasal 96 ayat 2 dan 3. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita belajar dari Injil Matius pasal 15 ayat 22, 26 sampai dengan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Matius pasal 15 ayat 22, 26 sampai dengan 28. Sebelum mengalami jawaban Tuhan atas doanya, adakala orang harus terlebih dahulu melewati ujian kerendahan hati. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab pada dasarnya iman tidaklah terlepas dari sikap rendah hati. Karena unsur dari iman antara lain adalah keyakinan akan ketidakterbatasan kasih dan kuasa Tuhan. Sekali lagi ingat,
Unsur dari iman antara lain adalah keyakinan akan ketidakterbatasan kasih dan kuasa Tuhan. Keyakinan ini akan mengakibatkan orang menyadari keterbatasan dirinya. Berarti semakin seseorang mempercayai ketidakterbatasan kasih dan kuasa Tuhan, maka ia semakin menyadari keterbatasan dirinya. Itulah kerendahan hati. Oleh sebab itu, iman yang membuka pintu bagi jawaban doa acap kali terlebih dahulu diawali dengan ujian kerendahan hati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal itulah yang dialami oleh seorang perempuan Kanaan, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 15. Kepada perempuan yang memohon pertolongan Tuhan ini, Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dengan berkata seperti demikian, Yesus tidak bermaksud untuk menghina sang perempuan tersebut, namun ia hendak menguji kerendahan hatinya. Kerendahan hati yang merupakan bukti dari imannya. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Yesus memuji kerendahan hati perempuan tersebut dengan memuji besarnya iman yang bersangkutan. Iman yang nampak di dalam kerendahan hati dan yang membuka pintu jawaban Tuhan terhadap permohonannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, acap kali kita merasa bahwa kita membutuhkan, kita perlu pertolongan daripada Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kerendahan hati. Lebih sering kita merasa bahwa kita bisa mengatur Tuhan dengan kondisi keadaan kita hari-hari ini. Pemirsa, maksud kami, seringkali kita tidak sadar bahwa kesombongan, keangkuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, karena kita merasa kita mampu, kita merasa kita kuat, kita merasa bahwa kita berpendidikan, memiliki titel, memiliki posisi, memiliki status sosial, ekonomi yang bagus, sehingga kita datang kepada Tuhan sepertinya kita mengatur Tuhan. Karena kebutuhan-kebutuhan sesaat dan kita mau supaya Tuhan menyelesaikan. Kekasih, sebenarnya Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, adanya kerendahan hati. Kerendahan hati mengajarkan kepada kita supaya kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan kasih dan kuasa-Nya. Pada saat kita merendahkan hati kita, kita menyadari, kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita sangat terbatas dalam segala perkara dan Tuhan saja yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita belajar. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan takabur, tetapi kita harus sadari bahwa kita terbatas. Dan saudara harus ingat bahwa semua dosa dan kejahatan-kejahatan kita sudah Tuhan pikul pada saat kita berada dalam kegelapan. Pada saat kita berada dalam dosa, Tuhan tidak memperhitungkan itu. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus menghargai, kita harus menghormati ketidakterbatasan daripada Tuhan kita. Sehingga kita boleh menerima pertolongan Tuhan. Biar setiap permohonan doa kita dapat Tuhan menjawabnya. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa sebenarnya diri kami adalah manusia yang terbatas
dan Engkau adalah pribadi yang maha kuasa. Kami adalah manusia yang hina, dan Engkau adalah Tuhan yang maha mulia. Apabila Engkau yang maha tinggi rela merendahkan diri dan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, maka kami manusia yang rendah seringkali meninggikan diri di hadapan-Mu dan sesama kami. Tuhan, ampunilah diri kami karena kecongkakan kami ini. Ubahlah hati kami agar menjadi seperti hati-Mu, sehingga dengan demikian kehidupan kami mencerminkan pikiran dan perasaan-Mu. Bapa yang baik, tolonglah diri kami agar hidup kami semakin berkenan kepadamu. Untuk itu kami memerlukan anugerah-Mu, sebab kami tidak akan dapat hidup di dalam kebenaran hanya dengan berdasarkan usaha kami sendiri. Namun oleh pertolongan Roh Kudus dan tuntunan firman-Mu, barulah kami dapat hidup menurut kehendak-Mu yang sempurna itu. Oleh sebab itu, sertailah diri kami dengan Roh-Mu. Penuhilah diri kami dengan diri-Mu. Tuntunlah diri kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami ambil. Tolonglah diri kami di dalam semua hal yang harus kami kerjakan pada hari ini. Jadikanlah semuanya itu berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau seringkali kami takabur, kami merasa bahwa kami lebih kuat daripada Engkau. Kami merasa bahwa kami dapat berbohong kepadamu, ya Tuhan. Masalah pada saat kami menghadapi masalah tekanan, lalu kami mencari Engkau seakan-akan Engkau hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu kami minta ampun, ya Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh mencari Engkau, dan biarlah kami mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang kami terima, lebih dari segala pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolong kami, kasihani kami. Pagi ini hamba juga terus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan turun untuk keluarga-keluarga hamba ini. Hamba mohon ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba-hamba-Mu ya Allah. Tuhan, bawa kami untuk hidup berkenan kepada Engkau, untuk hidup mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami terbatas dan Engkau tidak terbatas. Oleh sebab itu kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu setiap saat. Hamba berdoa memberkati keluarga Bukorpior, keluarga Tawaru, keluarga Wakum, keluarga Mayor, keluarga Sesa, keluarga Waromi, Yenu, keluarga Kareni, keluarga Karubaba, keluarga Samori, keluarga Uniputi, Peters, keluarga Epah, Upuya, keluarga Sada, keluarga Asaribab, dan semua hamba-hamba Tuhan, baik itu Bapak Pendeta, Penatua, Majelis, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan memanggil dan Tuhan percayakan kuasa otoritas kepada mereka. Hamba berdoa memberkati mereka pada pagi hari ini. Biar Tuhan, semua hamba-hamba-Mu boleh datang bersekutu di dalam setiap ibadah sebagai satu tubuh Kristus. Mereka mempermuliakan Engkau dengan apa yang dipercayakan kepada mereka semua. Biarlah Bapa, hamba mohon keluarga-keluarga ini mengutamakan Engkau lebih daripada segala kesibukan-kesibukan mereka. Mereka datang untuk mencari wajah-Mu. Mereka datang untuk mempermuliakan Engkau. Biarlah hidup mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu, ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan yang baik bagi kami. Hamba percaya Tuhan, pertolongan-Mu turun atas seluruh keluarga-keluarga di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon pertolongan dan campur tangan-Mu untuk saudara-saudara hamba yang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmani mereka. Hamba katakan sakit penyakit, aku ikat engkau dan aku perintahkan engkau keluar dari kehidupan umat Tuhan di Jalan Selayu Sanggen dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah menjamah, menguduskan, dan bilu-bilu Yesus menyembuhkan saudara-saudara sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Ibu Nona Uni Putih, Pites Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan turun untuk beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Hamba berdoa untuk keluarga yang membutuhkan pertolongan dalam persoalan hidup mereka, yang membutuhkan pekerjaan, yang terlibat dalam pendidikan. Hamba memberkati mereka, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan turun atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa dalam nama Yesus memberkati seluruh persiapan daripada gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah pagi maupun sore malam hari. Hamba mohon Tuhan, tangan Tuhan turun campur tangan. Kehadiran-Mu kami perlu. Sebab kami tidak mau melihat ibadah kami menjadi ibadah rutinitas, tetapi merupakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena urapan baru turun atas kami semua. Kehadiran-Mu membawa kemenangan kepada kami, memberikan kedamaian sukacita, memberikan kekuatan yang baru, memberikan perlindungan kepada setiap umat Tuhan, kepada seluruh tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba mohon, biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan onsite ataupun online, kami minta hadirat-Mu, kami minta perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari segala persoalan problema, jauhkan kami dari pandemi COVID ini yang mengganggu kami. Kami patah dan tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu kepada kami. Hamba berdoa untuk rekan-rekan hamba yang hadir pada pagi hari ini bersama dengan hamba. Memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Biarlah kasih kekuatan baru turun melimpah pagi hari ini untuk hamba-Mu. Urapan baru turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-Mu, Ibu Yuliana, biar boleh menjadi berkat bagi anak, cucunya, bagi banyak orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Lani Angelina. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah urapan baru turun pada dia pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru memimpin dia, membimbing dia, menuntun dia, menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi banyak orang, bagi anak cucunya, bagi keluarga besarnya, bagi suaminya, bagi anak-anak tersayang. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan memimpin dia senantiasa dan kekuatan otoritas menyertainya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yosias Imar. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, pribadinya, istri, anak-anak, keluarga, rumah tangga, pekerjaan-pekerjaannya diberkati dalam nama Yesus. Terima urapan baru pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan membimbing hamba-Mu ini, Bapak Yosias Imar, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, dan berhasil apa yang ia kerjakan. Perlindungan Tuhan nyata untuk kesehatan mereka semuanya. Di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan, hamba berdoa memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya, memberkati pekerjaan pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru turun atas Ibu Diana Etes dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kuasa Tuhan memimpin, membimbing mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Ronald Peter. Tuhan, Engkau memberkati dia pagi hari ini. Biarlah urapan baru turun atasnya saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada hamba-Mu ini, sehingga dia terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, mengutamakan Engkau lebih daripada segala aktivitas yang lain. Karena Tuhan yang sudah memanggil dia, Tuhan Engkau yang mempersiapkan dia terus sebagai hamba-Mu yang taat dan setia, yang melakukan dan menyenangkan hati-Mu ya Allah. Berkat-Mu turun atas pribadi, istri dan anak-anak, pekerjaan, pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Erikson Rohadi, dimanapun berada hari ini. Hamba minta kasih Tuhan, kuasa Tuhan, urapan baru Tuhan turun atas pribadinya, atas hidup rumah tangganya, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka. Jauhkan setiap pekerjaan si jahat dan orang-orang jahat daripada hidup mereka. Dan biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dalam kehidupan mereka dan hidup mereka, mempermuliakan Engkau selalu. Terima kasih Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau buat berhasil bagi pekerjaan pelayanan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat untuk banyak orang bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun melimpah atas hamba-hamba-Mu ini Bapa. Biar Tuhan memberkati hidup mereka semuanya. Pakai hidup mereka bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi hari maupun sore hari ini. Hamba percaya tangan Tuhan menyertai, hadirat Tuhan menyertai, kuasa Tuhan, urapan baru Tuhan menyertai semua ibadah-ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hidup hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan berjumpa pada besok pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pada waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap rendah hati di dalam menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita sangat terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kita harus menyadari dan kita harus mengakui akan hal ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah, yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan tidak memperhitungkan latar belakang kita, telah menjadi sama dengan manusia, bahkan telah mati untuk memikul, menanggung semua dosa, kejahatan kita, karena Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, biarlah setiap hidup kita tetap bersandar sepenuh kepada firman-Nya dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.